Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Hai, saya akan menjelaskan materi saya yang bertema eksternalitas. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu eksternalitas industri pengolahan karet terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang tertera di sini ya. Industri pengolahan karet PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Waiberulu, Desa Kabupaten Bungsun, Dusun Waiberulu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawarahan. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas menurut pendapat saya adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Biaya atau manfaat eksternalitas tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. Pada PT Perkebunan Nusantara ditimbulkan karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lainnya dan tidak ada kompensasi yang dibayarkan oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena adanya pengaruh dari suatu tindakan. Adanya kompensasi tersebut yang dibayarkan atau diterima. Saya eksternalitas industri pengolahan karet PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Waiberulu terhadap kondisi sosial ekonomi ada dua eksternalitas, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif yaitu penyerapan tenaga kerja tidak selalu berupa dampak secara langsung maupun juga dampak yang tidak langsung, seperti yang ditimbulkannya sumber-sumber pekerjaan baru, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang B yaitu perkembangannya struktur ekonomi. Aktivitas perekonomian akibat adanya pengolahan karet dapat menghasilkan produksi bahan baku dan bahan jadi untuk industri yang bermutu tinggi di pasar domestik. Dan C yaitu pembangunan fasilitas umum. 1. Booking tank, 2. Jembatan timbang, 3. Pengambilan lates karet yang ada sebelah kiri ya. Yang kedua yaitu eksternalitas negatif. 1. Pencemaran lingkungan. Contohnya polusi udara dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Yang kedua itu pencemaran air. Contohnya buangan industri atau limbah yang menyebabkan pencemaran air. Yang contohnya yaitu CO terakumulasi pada limbah cair bisa menyebabkan pencemaran air karena bersifat racun. Yang B yaitu industrialisasi bahan baku industri, masih impor, masih kurangnya kebutuhan lahan industri. Pembiayaan industri belum kompetitif minimalnya, contohnya penggunaan produk dalam negeri. Dan C. Kesehatan masyarakat menurun akibat adanya polusi udara. Penyebab dan solusi eksternalitas pada PT Perkebunan Nusantara yaitu penyebabnya berupa bau limbah dan polusi udara berupa debu yang ditimbulkan dari proses dan sangat mengganggu masyarakat desa. Kebangusan khususnya di Dusun Waiberulu, masyarakat sulit untuk menghirup udara segar dan masyarakat kerap malas keluar rumah. Untuk menghindari menghirup bau udara yang sudah tercampur dengan limbah, proses produksi mengganggu pernapasan masyarakat, seperti masyarakat sering batuk-batuk karena debu yang ditimbulkan oleh truk-truk yang keluar masuk, melintasi jalan yang rusak karena adanya kolam instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan membuat kadar batas udara bau limbahnya. Contohnya yaitu pencemaran udara. Itu pembuangan sampah, dan solusinya melakukan pengolahan limbah dengan benar dan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan,
rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon setiap lahan yang tersedia.